Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now, dan saat ini Bali Now sedang berada di kediaman Blimade Somodite, seorang seniman lukis. Nah, seperti apa nanti bincang-bincang saya bersama Blimade Somodite? Langsung saja kita sapa. Swastiastu. Swastiastu. Blimade Punapi Gatra niki. Baik, sehat? Sehat. Iya. Sekarang sehat? Mungkin yang becek-becek mungkin sekarang semakin bersemangat karena pandemi sepertinya sudah pelan-pelan mulai usai. Semoga. Semoga. Karena dengan adanya pandemi susah ya untuk mengadakan pameran. Nah, nanti kita akan membahas juga masalah pameran-pameran di mana aja Blimade mengadakannya. Nah, sekarang kegiatannya Blimade saat pandemi, kemudian usai pandemi ini apa saja? Kegiatan maksudnya kegiatan ya, karena kan biasanya saat pandemi kemana-mana nih sepertinya pameran. Kemudian apakah saat pandemi melukis saja di dalam rumah, di dalam studio? Waktu pandemi bagi saya adalah waktu terbaik gitu untuk mempelajari diri lebih intens ke dalam gitu. Jadi ya sekarang ini pandemi mungkin telah usai gitu, jadi mungkin telah usai. Jadi ini mulai kita kembali melakukan aktivitas seperti berpameran, berkarya keluar, apalah. Iya, kita mulai bergerak lah. Sudah ada pergerakan di mana-mana. Berarti semangat lebih semangat 45 sekarang ya dibanding kemarin. Nah, Blimade sejak kapan sebetulnya Blimade mulai menekuni dunia seni lukis nih? Sebetulnya dari kecil ya, seperti kebanyakan anak-anak lah ya, suka coret-coret gitu kan. Cuman kalau saya coret-coretnya keterusan gitu. Sehingga begitu tamat SMP saya mulai sekolah di sekolah seni rupa di SMSR, namanya di Batulang ya. Ya setelah itulah kira-kira tahun 98 gitu. Mulai mantap lah memilih jalur ke seni lukis. Saat itu memang ada keluarga yang pelukis. Kalau di seni rupa enggak, tapi kalau seni tabuh iya. Oh, memang seniman tapi seni tabuh. Seni tabuh ada kakek dulu, seorang penabuh gendang. Tapi ya enggak begitu populer juga untuk di ukuran kampung lah gitu. Iya. Jadi siapa menurut Blimade mentor Blimade yang benar-benar bisa mengantarkan Blimade, bisa menghasilkan lukisan-lukisan yang seperti ada di sekeliling kita ini Blimade, kemudian sampai pameran-pameran ke luar negeri malah? Mentor sih saya secara spesifik enggak ada ya. Hanya dengan berbekal sekolah di seni rupa, terus melanjutkan studi di Denpasar. Ya, terus bergaul dengan banyak teman-teman, melihat-lihat juga gitu. Jadi ya itu aja, mentor secara spesifik khusus gitu. Enggak ada secara akademik aja yang menuntun Blimade ya. Berarti lulusan ISI Denpasar. ISI Denpasar. Khusus seni seni rupa. Ya. Jadi apa nih tantangan yang Blimade rasakan saat memulai menjadi seorang pelukis hingga akhirnya kalau saya bilang sukses sampai saat ini? Apa ya? Kalau tantangan dulu mungkin sebelum saya melihat banyak hal gitu, saya pikir lingkungan saya adalah ini menjadi penghambat gitu, atau menjadi salah satu tantangan lah untuk pilihan hidup saya ini. Ternyata sekarang setelah kita ini melihat lebih banyak, terus kita ini melakukan kontemplasi lebih, ya ternyata tantangannya adalah ini ego kita sendiri. Gitu. Jadi, ya. Dan dalam diri sendiri berarti tantangannya. Bukan dari luar begitu ya. Setelah sekian lama saya mengamati proses itu, ya ternyata yang menjadi tantangan itu adalah diri sendiri. Jadi kalau kita misalnya berbuat sesuatu gitu, atau ini melakukan aktivitas di seni rupa, kita melihat ada persoalan gitu misalnya, ternyata persoalannya bukan dari luar, tapi dengan ego kita sendiri. Contohnya apa itu? Pengen tahu saya. Misalnya begini,
secara umum kan orang bilang ada keluarganya yang tidak mendukung atau lingkungan tidak mendukung gitu. Jadi buat saya dulu mungkin pandangannya sama seperti orang pada umumnya, tapi setelah mengalami berproses, ya ternyata bukan dia persoalannya. Persoalannya lah diri kita sendiri. Ya karena kita berharap sama lingkungan terlalu banyak, padahal sebetulnya kan ini peristiwa personal, jadi urusannya adalah urusan diri sendiri. Kalau misalnya orang tidak suka, ya tidak usah dipaksa orang menjadi suka. Jadi kan tidak ada masalah jadinya. Kita menghadapi diri sendiri nih yang susah kadang-kadang. Jadi sebetulnya kalau ego kita bisa minimize gitu, ya nyaris tidak ada persoalan. Karena misalnya begini, kita konflik, kita anggap gitu, kita berpikir kita konflik dengan orang kan, itu pikiran kita. Betul. Jadi kalau kita tidak melihat itu sebagai sebuah konflik, sebuah masalah, ya tidak. Ya tidak ada masalah. Berarti intinya positive thinking aja, jadi mau bisa mestinya kita begitu. Harusnya begitu ya. Begitu. Tapi terkadang susah sih. Tapi Ya memang saya pikir karena itu prosesnya kalau kita betul-betul harus mengamati gitu setiap proses yang kita lewati itu. Jadi dijadikan dia sebagai sumber perenungan gitu. Jadi dapatlah kita manfaatnya. Bisa kita melihatnya lebih jernih gitu. Jadi kalau kita selalu melihatnya keluar gitu, misalnya setiap persoalan kita jadikan pihak kedua atau ketiga sebagai sumber, ya tidak akan pernah selesai. Selalu kita punya yang disebut persoalan. Iya. Berarti benar-benar kita harus menekan ego juga ya. Iya, buat saya begitu, nggak tahu yang. Betul. Tapi manusiawi sih ya. Kadang-kadang orang itu masalah mereka ya, bukan masalah kita. Inggih pemirsa. Nanti di segmen kedua kita masih akan bincang-bincang tentang kegiatan Blimade. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, baik pemirsa Bali Now, masih berada di kediaman Blimade yang sejuk ini, walaupun agak sedikit berkeringat karena memang saat ini cuacanya panas ya. Tapi ini di studio ini ada angin sepoi-sepoi karena di sekitar rumah Blimade ini sawah yang menghijau luas di daerah Denpasar. Di jalan apa ini kayak Blimade? Di Trenggana, di Penaktif. Trenggana, jadi asiklah melukis sambil menikmati suasana sawah ya. Nah, ngomongin tadi Blimade sudah membahas tentang ego, bagaimana kita bisa menguasai ego kita sendiri. Kadang seorang pelukis itu apakah pernah merasakan kejenuhan melukis, kemudian merasa susah menuangkan apa yang ada di imajinasinya? Ya, saya sendiri sering mengalami itu, ini membutuhkan suasana yang lain lah ya, artinya ketika titik kejenuhan itu muncul gitu. Jadi biasanya yang saya lakukan ya jalan-jalan sambil ini melukis on the spot gitu istilahnya. Jadi langsung di alam dengan ngambil objek langsung. Jadi itu kadang-kadang sering terjadi juga ya kejenuhan itu. Sering juga ya, bagaimanapun tubuh kan, kita kan punya kekebalan gitu, apapun misalnya makanan pun kita makan itu aja terus bosan juga. Bosan kan? Ya, betul. Harus ada pembaruan suasana mungkin ya. Seperti itu harus. Ya, kalau lukisannya Blimade ini tentang apa sih sebenarnya? Saya banyak melihat di sekitar sini ada lebih banyak ke hewan-hewan gitu Blimade. Sebenarnya apa sih ininya Blimade ini, lukisannya tentang apa? Proses berkesenian saya itu sebetulnya ini melukis apa saja yang ingin saya lukis gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, misalnya saya mau melukis alam, melukis manusia dengan memakai model gitu. Jadi ini biasanya saya lukis di studio untuk mengekspresikan sisi diri saya yang lain mungkin gitu. Jadi ya keseringan muncul dalam lukisan saya adalah ini figur-figur binatang ya, hewannya seperti ini di belakang kita, gajah, kemudian ada ini kuda, ada naga gitu. Kebetulan saya suka melihat banyak hal yang bisa saya pelajari dari
hewan terutama gitu, apa namanya, kejujurannya gitu. Jadi dia tidak pernah ada di masa lalu yang saya duga ya gitu, jadi tidak pernah ada di masa depan, dia hanya hidup saat ini aja gitu. Jadi ada hal-hal positif yang saya lihat, saya ini saya jadikan sebagai pedoman gitu dalam laku saya sehari-hari gitu. Jadi cukup gitu, tahu arti cukup. Nggak tahu, mungkin alam bawah sadar saya ini merekam dunia hewan itu terlalu kuat gitu. Jadi ketika saya melukis bebas dalam pengertian di studio lah gitu, kita melukis dengan mengekspresikan diri, selalu aja muncul figur-figur hewan gitu. Jadi karena memang dari dulu saya sering mengamati, ini suka mengamati perilaku hewan. Ada banyak nilai positifnya. Tidak pernah menyimpan untuk besok, itu tidak pernah. Artinya ya udah cukup hari ini ya. Nah, kalau untuk perkembangan pasar seni rupa di Bali atau di mana ya di dunia mungkin, bagaimana menurut Madi? Sekarang relatif lebih bagus saya pikir. Artinya lebih mudah untuk diakses dengan adanya dunia digital ini kan. Ini pengalaman saya, sering sekali ketemu orang di sosmed itu yang tidak pernah saya kenal sama sekali, terus tertarik mereka, terus mencoba untuk melihat, mengapresiasi kan. Sering sekali begitu. Kalau beli Madi sendiri ini kan sudah sering mengadakan pameran ya. Pamerannya di mana aja nih? Saya dengar sampai ke luar negeri. Benar nggak, Madi? Iya, di Asia di Singapura pernah, di Thailand, di Malaysia, di Filipina, di India pernah. Terus di Eropa, di Jerman, di Belanda. Pernah saya pameran dulu di sebuah pulau kecil di dekat Afrika sana, namanya Reunion Island, itu yang masih punyanya Prancis itu. Ya, sana juga pernah, dan bagus sekali apresiasi orang-orang sana. Benar-benar sampai ke di ujung dunia mungkin kalau saya bilang, sampai di daerah Afrika yang begitu jauh dari Indonesia. Nah, pameran itu Made saat pandemi kan otomatis tidak ada. Apa sempat ada juga pameran saat pandemi? Teman-teman melakukannya secara virtual. Ya saya juga sempat mengikuti 1-2 kali, cuman ya feel-nya nggak dapat kita. Bagaimanapun kalau pameran seni rupa itu, kalau nggak ada fisiknya kita lihat, suasananya kayaknya kurang dapat gitu ya. Jadi kalau pameran virtual itu nggak ada bedanya kita dengan posting di kita sendiri aja. Betul. Jadi kurang lah. Tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur bergeser ke pameran offline itu, jadi udah mulai terbiasa jadinya ya. Dan sekarang udah kembali lagi seperti dulu pameran di Galeri Korma. Sudah langsung. Kalau ada interaksi nyata itu kayaknya lebih adrenalin kita lebih dapat lebih hidup gitu. Baik pemirsa, semakin seru nih perbincangan kita. Kita masih akan membahas tentang apalagi nih, Madi, banyak hal deh tentang seni rupa, tentang lukisan Madi. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now masih bersama Made Somedite, seorang pelukis asal Bali yang sudah melanglang buana pameran-pameran sampai ke luar negeri, mancanegara, kemana-mana aja. Dan kabarnya sempat sebelum pandemi pameran di Cina, seminggu sebelum pandemi. Boleh cerita nih gimana tuh saat pameran di Cina seminggu sebelum pandemi? Jadi sebetulnya waktu ke Cina itu saya ralat sedikit, bukan pameran. Itu sebetulnya undangan dari konsulat Cina yang ada di Bali. Yang diundang itu ada pemilik museum Arma Agung Rai, ada budayawan, Putu Swasta, dan teman-teman ini seniman, salah satunya saya.
Ya, jadi kita diundang ke sana untuk melakukan dialog ini kebudayaan beberapa kampus di sana. Jadi ya saya salah satu ini seniman yang turut diundang, ya tentu senang sekali kita bisa melihat kan bagaimana di Cina dan ini perkembangan seni rupanya seperti apa, cara mereka manajemen seni itu seperti apa. Ya jadi sangat menarik lah gitu. Cuman ya di sana kira-kira kurang lebih 2 minggu ya. Ya pulang, setelah pulang langsung isu COVID itu ya. muncul gitu. Iya. Tapi ya Aman-aman untung saja. aman ya. Di Bali belum ada, masih jauh. Mas Tengkara aman gitu. Mas di Bali belum. Belum Di ada. Indonesia. Di Indonesia Ya. belum saat ini. Jadi aman-aman saja Aman-aman ya. aja ya. Yang penting sudah hadir, datang ke undangan dari Ya, dari Pak Konsulat Konjen Cina. Konsulat Cina itu. Ya. Jadi banyak hal yang dapat kita gali di sana Pak lihat ya. ya, terutama di dalam hal manajemen seni rupanya. Menarik sekali di Cina itu. Perkembangan seni. Pesat sekali ya di kampung-kampung itu, mungkin ya setingkat kecamatan gitu, museumnya bagus-bagus sekali gitu. Malah mungkin sama dengan museum nasional kita kualitasnya, padahal itu ada di tingkat mungkin di kecamatan gitu. Bagus sekali. Ya itu yang perlu kita pelajari. Ya. Bagaimanapun hidup nggak bisa dipisahkan dengan seni. Namanya sebuah negara kan harus ada seni rupanya. Iya. Mungkin kita bisa lihat nggak ada satu negara pun yang keberadaannya tanpa dunia seni. Iya. Pas karena dia bagian dari Betul. Seni itu kan. budaya, Seni tradisinya budaya, bagus tradisinya. banget di Cina ya. Sangat bagus dan mereka kuat sekali kan. Iya. Menjaga kulturnya itu mereka kuat sekali dan berpengaruh kepada kehidupan sehari-harinya. Iya. Mungkin itu yang buat mereka maju kan karena Budayanya. karena tetap menjaga akarnya dengan baik ya, jadi bagus tumbuhnya gitu. Kalau akarnya nggak dijaga dengan baik kan susah melakukan Bali pertumbuhan. sepertinya seperti itu. Mudah-mudahan selalu Ya, bisa semoga begitu bisa kan terjaga ya. terus ya. Karena bagaimanapun ya kita kan memang mesti harus selalu melihat akar ya, Betul. biar terawat dengan baik, biar tumbuh dengan baik. Generasi Ya. itu tidak melupakan. Karena kan yang kita miliki itu kan tidak ada yang lain kan, kita tidak memiliki sumber daya alam tambang apa hanya itu Identitas yang Pulau kita Bali punya. lah itu Iya. ya, ada napas kita lah itu. betul. Ya salah satunya harus kita jaga baik-baik. Boleh terpengaruh dengan perkembangan, artinya bukan terpengaruh Kita ikut di mengikuti, dalam ya dunia iya. perkembangan modern itu bagus. Cuman kan ya kita harus tetap tidak meninggalkan. ya tidak meninggalkan itu. Jadi malah justru kita yang lebih klop kan. Kita ada di dunia ini, dunia yang sangat modern, tapi kita memiliki akar tradisi. Jadi yang mungkin orang lain tidak punya, dia hanya punya sisi modernitas saja, tapi tidak punya sisi tradisinya. Kita justru mestinya bersyukur itu. Kita punya warisan tradisi, kultur, tapi kita tahu dunia modern kan. Iya. Kita lebih lengkap mestinya. Ya, Iya. mestinya kalau ada pihak yang ingin menghilangkan itu ya saya pikir tidak tepat. Iya, tidak tepat. Nah, Bli Made, kalau menurut Bli Made ini seni itu apa sih? Seni itu sebetulnya ya buat saya segala sesuatu yang memiliki kandungan estetis ya. Jadi apa saja gitu. Jadi entah itu 3 dimensi, 2 dimensi, bahkan perilaku orang pun seni kan sebetulnya. Jadi karena saya meyakini setiap manusia itu pasti memiliki kandungan atau cara pandang estetis terhadap segala sesuatu gitu. Apakah dia dalam bentuk gerak, apakah dia dalam bentuk itu kan seni itu seperti ini naluri purba bagi manusia. Dia ada di dalam diri itu semenjak dia lahir gitu. Makanya kenapa anak-anak itu suka coret-coret tanpa dikasih tahu, karena memang itu naluri purba bagi manusia. Ya buat saya yaitu seni itu adalah segala sesuatu yang ada kandungan estetisnya. Jadi bisa dalam bentuk apa saja. Apalagi sekarang ini kan
dunia seni rupa itu sudah sangat bias sekali, maksudnya udah cair gitu. Kalau dulu kan ada disebut seniman lukis, seniman patung. Sekarang orang bisa melakukan apa saja. Misalnya seorang pelukis bikin karya 3 dimensi gitu, yang kita dulu sebut patung, sekarang dikasih nama instalasi, art instalasi gitu. Jadi ya gitu. Perkembangannya begitu. Begitu sudah sangat meluas, dan itu menjadi fenomena yang menarik juga gitu di sini. Kalau di Bali sendiri, menurut Blimade perkembangan seni lukis bagaimana? Bagus ya, relatif bagus. Contohnya teman-teman gitu yang masih tetap semangat atau bikin acara pameran berkarya, terus saya pikir masih inilah on the track lah gitu. Jadi teman-teman itu bagus sekali. Jadi semangatnya juga tetap berlangsung gitu, walaupun dalam situasi apapun ya. Namanya teman-teman seniman itu kan ini mereka itu ya pokoknya yang penting berkarya aja gitu. Masalah yang lain-lainnya mungkin belakangan dipikir gitu. Yang penting karya ya. Yang penting berkarya daripada tidak berkarya sama sekali. Berkarya sama sekali. Gitu. Kan kosong jadinya. Ya, mungkin besoknya ngutang atau gimana gitu urusan. Lebih baik berkarya dulu, urusan nanti. Yang penting imajinasi yang liar itu ditumpahkan dulu. Ditumpahkan dulu, diekspresikan dulu. Betul. Nah, sekarang ini kan sudah banyak yang beralih ke seni lukis digital. Apakah itu menurut Blimade tidak mengurangi pakem-pakem dari seni rupa itu sendiri? Bagi yang beralih ke ranah itu mungkin ya mau tidak mau dia pasti meninggalkan pakemnya ya seni rupa konvensional. Ya, tapi tidak apa-apa karena kan memang begitu risikonya kan. Tapi tidak semua seniman juga tertarik ikut ke dalam ranah seni kekinian itu yang disebut seni seni digital itu. Ada yang masih bertahan dengan gaya konvensionalnya karena mungkin masih memberikan kepuasan batin tersendiri gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang ada yang ikut masuk ke ranah itu. Itu pasti dia akan meninggalkan sedikit tidaknya pakem-pakem seni rupa konvensional. Jadi pakem-pakem apa aja yang ini harus dipertahankan nih Blimade? Karena kan tergerus perkembangan sekarang ini kan sudah mulai ada yang digital apa. Jadi kan tetap harus kita tidak meninggalkan pakem itu. Nah, ini pakem-pakem yang seperti apa yang tidak boleh ditinggalkan? Seni rupa itu sebetulnya tidak boleh juga dia diikat oleh satu pakem yang karena memang sebetulnya tidak ada pakemnya di ini seni rupa. Karena dia adalah media untuk mengekspresikan dirinya gitu. Jadi ya kalaupun misalnya kita sebut pakem, yang mesti harus tetap dijaga ya kejujuran itu dalam berkarya. Itu aja. Jadi berkarya seni itu ya harus itu yang harus jujur, karena itu tidak ada kebanggaannya untuk orang lain. Kita sendiri yang tahu apakah kita puas dengan karya kita sendiri, ya kita sendiri yang tahu. Walaupun kita bilang sama orang, oh saya suka, saya bahagia, tapi kalau batin bilang enggak kan, kita sendiri yang tahu. Ya, kejujuran itu yang diperlukan dalam melukis ya. Dalam apapun, maksudnya di dalam seni. Dalam seni kali, dalam berkarya seni itu. Karena salah satu yang menjadi rohnya seni rupa itu kan ya kejujuran. Kalau itu kita tinggalkan ya mungkin hanya akan memberi efek sebentar aja, indahnya gitu, atau kesannya hanya setelah berapa hari atau berapa kali dilihat udah bosen. Kalau memang berdasarkan kejujuran, rohnya ada gitu ya akan panjang, dan itu sudah menjadi itu. Ya, berarti tidak harus memang sebetulnya seni itu bebas ya. Bebas saja, karena dia harus mengikuti zamannya kan, seni rupa. Seni itu harus hidup pada zamannya. Misalnya saya pun kadang-kadang ikut bereksperimen di ranah-ranah digital itu. Ya tapi saya
nggak terjebak di sana maksudnya, karena bagaimanapun saya nggak boleh terjebak oleh apapun gitu. Boleh ada sebentar, tapi setelah itu ya kembali ke diri kita maunya apa sih gitu. Iya, karena seni itu harus berani mendobrak ya Bli Made ya, ya kan? Harus di luar mainstream lah. Karena apapun yang kita anggap sebagai mainstream, yang kita anggap sebagai out of the box gitu, yang ketika dilakukan banyak orang dia akan menjadi dalam kotak lagi. Betul. Jadi kita harus keluar lagi. Iya, baik pemirsa, seru kan bincang-bincangnya dengan Bli Made Somodite. Nah baik, kita akan kembali setelah jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Wah, sudah segmen ke terakhir nih Bli Made, rasanya ingin banyak ngobrol tentang seni ini, asik gitu ngobrolnya, karena seni itu universal, bukan hanya kalau sudah ngomongin seni, bukan hanya ngomongin seni lukis ya, bisa merembet kemana-mana ya. Nah Bli Made, sekarang nih menurut Bli Made bagaimana sih interaksi dunia seni rupa dengan lingkungan sekitar? Kalau dilihat di Bali ya Pak, khususnya kalau kita masuk ke ranah seni-seni tradisi ya masih oke lah, artinya masyarakat cukup bisa mengapresiasi, maksudnya paham mereka gitu. Cuman begitu kita tawarkan ini ini seni rupa kekinian gitu, yang kita sebut seni rupa kontemporer, mereka masih agak kagok lah ya, belum, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses kan. Itu justru tugas kita untuk mengenalkan kepada masyarakat kan, bahwa selain seni rupa yang sudah ada di Bali, itu ada juga perkembangan seni rupa yang lain gitu. Memperkenalkan hal yang baru itu memang perlu proses pelan-pelan. Di situ memang agak butuh tenaga lebih besar gitu. Misalnya kayak di Eropa gitu kan, kayak ngawur aja kita ambil salah satu penduduknya yang di jalan itu, pasti mereka siapa pelukis terkenal itu di negaranya tahu mereka kan. Kalau kita di sini kita sebut nama Raden Saleh gitu, tetangga sebelah gitu, pasti nggak tahu siapa itu, mungkin dikira siapa kan. Kalau di Eropa itu ya karena memang sudah budayanya kembali lagi, sudah diapresiasi sejak dini kan mereka sudah di sekolah-sekolah gitu, karena mereka sadar kultur itu bagian dari ekonomi juga kan. Kalau negara-negara maju itu kan berpandangan begitu, kultur itu bagian dari ekonomi. Makanya kalau museum-museum di Eropa tuh, orang masuk museum antriannya bisa 500 meter. Saya pernah lihat itu ke Museum Van Gogh, itu nggak bisa beli tiket hari ini, itu harus on back lagi. Antre kalau mau beli langsung ya antre kita itu lagi. Masyarakat lokalnya itu masyarakat sendiri. Lokalnya saja gitu. Ada mungkin tamu-tamu dari luar, tapi kebanyakan karena mereka itu saya lihat akhirnya akan berdampak kepada perputaran ekonomi kan. Begitu mereka dikenalkan seni sejak kecil, mereka membangun kayak provokasi gitu, kayak brainstorming gitu, bahwa kalau yang tidak dekat dengan seni itu ya kelasnya rendahan gitu mungkin kan. Jadi mereka kan tertanam dalam bawah sadar bahwa mereka harus mengapresiasi seni dengan baik. Saya lihat itu anak-anak SD gitu, setingkat SD mungkin di museumnya Van Gogh itu diajak oleh gurunya, terus mereka disuruh mengamati dulu, terus membuat seperti semacam karya tulis gitu. Karya mana yang menjadikan favorit, apa alasannya gitu. Jadi dari kecil ya sudah. Ya cuman mereka kan sudah lama, nggak usah lah kita berkecil hati, kita juga lebih hebat dari mereka. Iya, Bali juga sejak kecil. Sekarang kita bicara tentang di Bali sendiri, sejak kecil sudah dilatih. Ya kalau seni-seni tradisi itu kita sudah sama aja kayak mereka kan, yang sudah begitu juga. Cuman kan karena ini hal baru, seni rupa kontemporer kan. Betul. Itu juga pemerintah harus terlibat gitu. Kalau enggak gitu lama waktu ini. Betul. Lama waktu. Dari bagaimanapun peran negara itu harus ada dalam seni. Dalam dunia apapun harus. Iya, betul. Nah, kalau sumber inspirasi Bli Made sendiri biasanya dari mana sih tiba-tiba muncul gitu? Kita penasaran nih pemirsa Bali Now nih. Iya, dari mana saja. Kadang-kadang kan
dari perilaku apa namanya lingkungan gitu, ada dari situasi-situasi tertentu gitu kan, Bisa kadang-kadang dituangkan ke dalam kanvas gitu. ya bisa, pasti bisa. Karena misalnya kalau kita lagi menghadapi suatu kondisi yang mengembirakan gitu ya, itu juga kadang-kadang menjadi apa namanya Inspirasi. kayak semacam ini trigger gitu, pemicu. Saya sebutnya sebagai pemicu aja untuk start memulai. Kalau inspirasi itu ya hidup sehari-hari itu sudah menjadi sumber inspirasi yang tertanam di alam bawah sadar. Jadi untuk mengeluarkan itu kan perlu pemicu dia. Jadi ya ada apa namanya situasi-situasi psikologis yang kita butuhkan untuk misalnya kegembiraan atau kekecewaan apapun, itu kadang-kadang bisa menjadi pemicu. Melukis terus mengalir di dalam kanvas itu ya menjadi karya. Gitu. Saya yakin setiap karya itu membawa pesannya sendiri. Cuman kan kalau kita karang-karang itu seperti itu kan menjadi tidak nyambung ya. Saya lebih sering lebih senang membiarkan audien itu berinteraksi dengan imajinya sendiri. Saya pikir itu lebih bijak gitu daripada saya memprint orang harus seperti pikiran saya. Misalnya lukisan saya temanya begini, kamu harus menikmati begini, jadi orang kan kaku. Jadi setiap orang harus membangun imajinya juga ketika berinteraksi dengan karya sendiri. Oke, nah ngomongin masalah project nih 5D, ini kan pandemi sudah usai, sudah mulai normal nih, sudah mulai bergerak. Project apa aja yang mulai 5D tata nih untuk kedepannya? Sementara belum ada rencana pameran di Bandung, di tempatnya Pak Nyoman di MUAT itu di Bandung. Cuman ya belum selesai berkarya aja. Oh, berarti saya sudah saya tidak begitu menargetkan mesti pameran kapan gitu. Jadi yang penting berkarya. Mengalir aja ya, berkarya. Nanti urusan kalau nanti. sudah ketemu jodohnya dia pasti yang ada yang berkarya. Ya, gitu. Baik, jadi apa nih pesan-pesan Brimade untuk seniman pelukis di Bali khususnya? Pesan apa pesannya nih? Jadi ya buat teman-teman ya berkarya terus lah ya, berkarya karena situasi sudah mulai membaik dan ya sekarang kan dunia ini relatif lebih gampang dengan adanya sosmed. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak berkarya, sebetulnya pasti bisa tetap berkarya. Matur semua ini 5D Somonita, kami sudah diterima nih di studionya yang begitu adem. Semoga sukses kedepannya nih. Terima kasih. Yang penting semangat berkarya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya Bali Now bersama 5D Somonita, seorang pelukis dari Bali yang sudah melanglang buana kemana-mana sampai luar negeri. Jadi semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi Santi.